Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Sungguh suatu sukacita bagi saya, Pendeta Ribrata Salata, boleh menyumpai saudara-saudara semua lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 10 Juli tahun 2022. Saya berharap kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, yang terus kami alami dan rasakan dalam hidup ini. Khususnya pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami, menaikkan puji-pujian kami, menaikkan syukur kami, dan terutama kami boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam kami beribadah hari Minggu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam persekutuan hari Minggu. Dan saat ini Tuhan, pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu kembali. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus untuk menolong kami, membimbing kami, menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Apa maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dan terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Sungguh berbahagia setiap kita yang masih diperbolehkan, dimungkinkan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema perenungan, berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita menyatakan syukur kita kepadanya dengan setia beribadah, terutama di hari Minggu. Namun, mengapa masih ada sebagian kita yang tidak beribadah? Alasannya mungkin ada berbagai macam. Terlebih pada masa-masa pandemi, lebih banyak lagi anak Tuhan yang tidak beribadah secara online dengan alasan tidak nyaman atau kurang hikmat jika melakukannya dari rumah saja. Permasalahannya, apakah ibadah bergantung pada tempat dan cara kita beribadah? Apa sebenarnya esensi dari ibadah itu? Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini menjadi dasar mengapa kita perlu beribadah kepada Tuhan. Ayat ini menyampaikan bahwa ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Menarik bahwa kata berhenti memakai kata asli sabat yang berarti istirahat. Maksud istirahat di sini bukan karena Allah kelelahan seperti manusia, tetapi karena Dia ingin menikmati hasil karya ciptaannya sendiri.
Apa yang dilakukan Allah pada hari ketujuh atau hari Sabat? Pertama, Dia memberkati hari ketujuh. Allah berkenan memberkati hari ketujuh dan rindu memberkati setiap kita yang beribadah kepadanya. Karena itu di kebaktian minggu atau ibadah lainnya, pasti di akhir ibadah ditutup dengan doa berkat, di mana Allah berjanji memberkati setiap kita yang mencari Dia dan setia beribadah kepadanya. Kedua, menguduskan hari ketujuh. Kata menguduskan berasal dari kata asli kados, yang berarti mengkhususkan, menguduskan atau memberikan secara khusus untuk kekudusan. Jadi Allah telah menguduskan atau mengkhususkan hari Sabat, berkenan untuk menemui ciptaannya dan menikmati persekutuan dengan ciptaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, melihat kerinduan Allah bersekutu dan menikmati segala hasil karyanya, kita pun sebagai anak Tuhan seharusnya memiliki kerinduan yang sama. Pada hari Sabat, hari perhentian, marilah kita datang ke hadirat Tuhan Yesus dan menikmati persekutuan dengannya. Milikilah hati yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak di gedung gereja yang bagus dan nyaman, atau pujiannya dengan keterbatasan fasilitas. Kita seharusnya bisa menikmati ibadah dan persekutuan bersamanya. Saat kita mengkhususkan hari Sabat dengan beribadah kepada Tuhan Yesus, menikmati firman-Nya dan memuji kebesaran-Nya dengan hati bersukacita, maka Dia rindu memberkati kita yang sungguh-sungguh mencari diri-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami anak-anak Tuhan. Melalui pemberitaan firman Tuhan malam ini, kami diingatkan untuk boleh terus mengkhususkan hari Sabat, menguduskan hari Sabat, karena kasih sayang Tuhan kepada ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga hari Sabat dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajar dan pimpin kami Tuhan untuk senantiasa hidup beribadah, hidup menyatakan kemuliaan nama Tuhan di dalam hari-hari yang kami jalani sebagai manusia. Kami mau terus memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam segenap kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang punya pergumulan, punya masalah dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan hadir menyatakan kasih setia Tuhan, menyatakan pertolongan, menyatakan penghiburan, menyatakan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang punya pergumulan berat dalam hidupnya, sehingga mereka boleh terus merasakan tangan kasih Tuhan yang terus hadir, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berkenan memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan mereka dengan cara Tuhan sendiri, baik juga melalui upaya-upaya pengobatan di rumah sakit ataupun di rumah. Kiranya itu dipakai menjadi sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami doakan keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati. Tuhan kiranya terus menganugerahkan kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana di dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka, sehingga mereka boleh terus merasakan damai sejahtera, sukacita yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai pada pelosok daerah, sehingga mereka diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan, dan juga disertai rasa takut akan Tuhan.
sehingga kami pun boleh merasakan dampak, sehingga tempat di mana kami berada, kami boleh menikmati rasa aman, tentram, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan melalui para pemimpin bangsa kami. Kami akan beristirahat pada malam hari ini Tuhan. Tuhan kiranya memelihara kehidupan kami, memberkati kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan besok pagi atas perkenanan Tuhan kami boleh dibangunkan kembali, diberikan tubuh yang sehat, kuat untuk boleh melanjutkan segala aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.